Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Pak Agung selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai UAS semester ini, yaitu analisis jurnal Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Sebelumnya, saya adalah seorang ASN di Direktorat Jenderal Pajak, khususnya di Kanwil DJP Papua Barat dan Maluku. Saya asalnya dari Yogyakarta dan saat ini berusia 26 tahun. Saat ini menjalani S1 PJJ Manajemen. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai analisis jurnal Supply Chain Management, di mana judulnya jurnal ini adalah Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security, di mana terdapat 3 penulis, yaitu Andri Boyko, Vira, dan Olha Boyko, di mana jurnal ini termasuk dalam jurnal Prosedia Computer Science, di mana jurnal ini diterbitkan tahun 2019. Pertama, awal jurnal adalah abstrak. Dalam jurnal SCM ini terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui kondisi saat ini dan arah perkembangan atau penggunaan dari SCM itu sendiri. Karena SCM banyak sekali digunakan oleh perusahaan, maka tujuan peneliti kali ini adalah untuk meneliti gimana sih kondisi saat ini dan arah penggunaan dari SCM sendiri, dan berfokus pada perusahaan yang mempunyai beberapa sistem produksi, di mana metode yang digunakan ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menganalisis SCM dan kebutuhan sistem informasi, atau menganalisis bagaimana sih proses SCM dan bagaimana sih informasi ini masuk dalam SCM, di mana terdapat 3 fokus utama, yaitu adalah ketidakpastian atau uncertainties, risiko atau risk, dan juga keamanan cyber atau cyber security, di mana terdapat 2 hasil yang didapatkan dari jurnal kali ini, yaitu harus diperlukan pendekatan yang baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko supply chain, karena supply chain ini masuk informasi dalam supply chain, di mana informasi ini sangat rentan, sehingga diperlukan pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko dari keamanan informasi yang masuk dalam supply chain. Selanjutnya adalah diperlukan solusi untuk mengamankan data dan sistem informasi SCM, karena supply chain ini terbuka, informasi juga terbuka, sehingga diperlukan pengamanan data atau autentifikasi 2 faktor misalnya untuk mengamankan data dari perusahaan. Selanjutnya adalah latar belakang adanya jurnal ini adalah yang pertama itu supply chain management itu sendiri adalah proses dari perencanaan sampai distribusi ke konsumen akhir, di mana supply chain management ini mengakomodir proses produksi atau proses bisnis dari organisasi atau perusahaan, dari bahan baku itu diolah sampai produksi atau barang jadi itu didistribusikan ke konsumen, di mana dalam supply chain ini terdapat informasi yang tentunya digunakan dalam SCM ini, atau informasi ini berperan penting dalam SCM. SCM ini tentunya dapat membantu perusahaan dalam melakukan pelayanan, mengoptimalkan proses produksi, mengurangi persediaan yang idle, dan meningkatkan produktivitas, di mana SCM ini juga menggunakan perkembangan internet yang dapat menghubungkan banyak orang dalam proses produksi, misalnya produsen, pemasok, kontraktor, dan lain sebagainya. Namun ketika semua SCM ini terhubung dengan ada informasi, dapat juga meningkatkan ketidakpastian dan juga risiko keamanan cyber. Permasalahan penelitian, di mana peneliti itu ingin menganalisis beberapa masalah yang terjadi dalam SCM, yaitu
Semakin luas penggunaan internet dalam SCM ini akan menimbulkan keamanan yang baru, akan menimbulkan resiko keamanan baru karena dari awal sampai akhir internet ini digunakan dalam SCM sehingga tentunya banyak resiko. Sistem supply chain dapat menjadi target serangan cyber, di mana supply chain management ini menggunakan informasi yang mungkin bisa kemungkinan besar diretasnya itu sangat tinggi. Nah, ini terdapat berbagai kelemahan informasi dan pada infrastruktur sehingga tentunya cybernya ini sangat tinggi. Pengelolaan akses dan keamanan yang tidak memadai dapat membuka peluang serangan karena mungkin tidak banyak data-data dari perusahaan itu dijaga dan tentunya banyak ya sekali yang open access sehingga membuka peluang serangan. Dengan perusahaan ini ingin juga mengidentifikasi dan mengelola sumber ketidakpastian, risiko dan juga keamanan cyber. Di mana tujuan penelitian ini yang pertama tentunya untuk mengetahui penggunaan SCM sendiri, menentukan arah SCM, menganalisis proses SCM dari awal bahan baku diolah sampai ke distribusi barang jadi. Kemudian mengidentifikasi sumber ketidakpastian risiko karena tentunya informasi ini banyak sekali kemungkinan diretas, maka mencari sumber dan juga resiko-resiko ini sangat diperlukan agar tidak diretas oleh pihak manapun. Selanjutnya adalah mengembangkan pendekatan untuk mengidentifikasi serta memprediksi risiko supply chain. Ini sangat penting untuk dikembangkan karena serangan cyber itu bisa terjadi kapan saja dan dengan cara apa saja, sehingga pengembangan pendekatan untuk mengidentifikasi ini diperlukan. Selanjutnya adalah menemukan solusi untuk mengamankan informasi dalam sistem SCM. Selanjutnya adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah supply chain management. Ada banyak tahap, yaitu dari produksi, dari persediaan atau asetnya, dari lokasi, gedung, transportasi, dan juga informasi. Ini tentunya mengarah pada perusahaan-perusahaan yang melakukan proses bisnis, mengubah barang produksi menjadi barang jadi. Selanjutnya adalah information system, yaitu informasi ini digunakan untuk mendukung dan mengotomatisasi proses SCM dan membantu mengelola informasi antar bagian supply chain. Selanjutnya adalah uncertainties atau ketidakpastian. Ini adalah suatu risiko yang muncul dari penggunaan sistem informasi dan risiko yang terjadi karena proses data SCM. Selanjutnya adalah cyber security atau serangan cyber, yaitu perlindungan sistem dan data dari akses serangan yang tidak sah, di mana ini variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian untuk meneliti apakah ada ketidakpastian, ada risiko dan juga serangan cyber dalam SCM itu sendiri. Selanjutnya adalah ancaman-ancaman cyber yang bisa ditemui di SCM informasi ini, yaitu trojan, malware, browser redirection, malicious browser extension dan lain sebagainya. Dan dalam information system ditemukan kerentangan DevOps service, cloud, dan juga Internet of Things atau IoT. Selanjutnya adalah ini macam-macam risiko dalam DevOps, cloud, dan IoT, di mana DevOps service ini menjadi titik kerentangan kali seperti Docker, MySQL, dan juga database lainnya. Dan sistem ini juga sistem yang terbuka, tidak terbuka atau salah apabila ada salah konfigurasi maka akan dapat dimanfaatkan oleh cyber. Selanjutnya adalah cloud. Cloud ini adalah salah satu penyimpanan yang banyak digunakan oleh orang, dan kesalahan konfigurasi atau sudo edit dapat meningkatkan resiko karena cloud ini juga banyak yang terbuka, maka serangan cyber bisa kapan saja terjadi. Jadi adalah IoT, perangkat yang saling terhubung dapat mengumpulkan bentuk file data. Karena IoT ini adalah perangkat yang terhubung, maka dari keterhubungan perangkat ini bisa mengumpulkan atau menukarkan data.
semakin banyak perangkat yang terhubung, maka semakin banyak pula titik yang harus diamankan dari serangan cyber. Selanjutnya adalah metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana menganalisis proses supply chains, mengidentifikasi bagaimana sistem informasi ini mendukung proses dari SCM. Datanya ini diperoleh dari berbagai perusahaan, yang sebagian besar adalah perusahaan yang mempunyai proses bisnis produksi hingga distribusi barang. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk menentukan dukungan dengan informasi yang efektif, di mana informasi ini dapat digunakan untuk mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya, di mana fokus analisis ini diarahkan pada ketidakpastian informasi, risiko keamanan, dan juga risiko cyber security atau sekuritas cyber, keamanan cyber, di mana ini adalah hasil dari penelitian yang bisa dijawab oleh peneliti atas masalah yang terjadi sebelumnya, di mana sistem informasi ini sangat penting untuk mendukung integrasi proses supply chain, di mana supply chain ini dapat terhubung karena adanya informasi, sehingga informasi ini sangat berperan penting dalam supply chain manajemen. Selanjutnya, perusahaan itu perlu memperhatikan sumber ketidakpastian dan risiko. Semakin banyaknya informasi ataupun internet yang digunakan oleh perusahaan, maka semakin tinggi juga perusahaan harus aware terhadap ketidakpastian risiko. Selanjutnya adalah keamanan informasi. Ini menjadi masalah yang penting ketika proses bisnis, pemasaran, dan pelanggan saling terintegrasi. Karena banyaknya integrasi antara proses bisnis, mulai dari produksi, pengolahan, suplai bahan baku, pemasaran, hingga distribusi, memerlukan informasi, maka dari manapun, kapanpun bisa menjadi celah hacker untuk meretas. Yang selanjutnya adalah dibutuhkan pendekatan untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko supply chain. Karena tentunya harus dilakukan identifikasi untuk prediksi risiko, karena lebih baik mengidentifikasi daripada data-data yang ada itu bocor. Sebenarnya adalah dibutuhkan solusi yang kompleks untuk mengamankan data dalam informasi SCM, karena data-data dalam informasi SCM itu banyak dan banyak juga yang akses, maka diperlukan solusi yang kompleks agar data ini terlindungi. Selanjutnya adalah solusi yang bisa kita tawarkan, kita berikan kepada perusahaan, di mana perusahaan ini perlu mengidentifikasi kelemahannya sejak awal, di mana mereka lemah, apakah di proses produksi, apakah di proses penerimaan bahan baku, di mana banyak supplier yang masuk sehingga kerentanan, ataupun proses distribusi ke distributor ataupun ke agen. Nah, itu kan terlalu banyak orang yang bisa mengakses, sehingga di situ perlu diperlukan autentifikasi 2 faktor agar keamanan ini bisa terjaga, keamanan informasi dan SCM ini terjaga. Memperbaiki kerentanan yang sudah diketahui, mengontrol akses pengguna, terutama akses istimewa atau privilege access, di mana ketika terdapat supplier yang ingin akses ataupun distributor ataupun agen yang ingin akses, maka diperlukan autentifikasi 2 faktor yang hanya dipunyai oleh orang-orang terpercaya agar tidak sembarang orang itu mengakses. Terus mengelola infrastruktur cloud dan perangkat yang terhubung, di mana perangkat-perangkat terhubung ini harus dijaga dengan ketat, karena mungkin ini adalah cloud yang terbuka untuk semua orang, sehingga bisa diakses oleh semua orang, sehingga diperlukan admin khusus untuk mengelola cloud. Lanjut, memastikan sistem tidak terbuka tanpa autentifikasi. Nah, ini adalah hal yang penting, di mana setiap proses produksi atau kegiatan itu yang berhubungan dengan orang banyak diperlukan autentifikasi 2 faktor, tidak hanya melalui password saja satu, tetapi juga mungkin melalui Google Authentifikasi atau Microsoft Authentifikasi yang bisa mengamankan 2 kali dalam mengakses data. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan terhadap infrastruktur jaringan, di mana tujuannya ini adalah semuanya adalah untuk mencegah kelemahan sistem informasi yang masuk, terutama serangan
cyber. Nah, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sistem informasi ini sangat penting dalam mendukung proses supply chain management, di mana sistem informasi ini mengakomodir dari banyak proses produksi di awal, dari produksi ataupun pengolahan bahan baku sampai nanti pengolahan dan distribusi ke konsumen. Selanjutnya adalah digitalisasi dan konektivitas membuat proses supply chain menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Seperti yang dikatakan awal, internet ini memberikan konektivitas yang jangkauannya ini sangat luas, sehingga supply chain ini bisa lebih cepat dan terintegrasi. Namun, karena internet ini juga luas jangkauannya, bisa diakses oleh siapapun, maka banyak juga atau meningkat juga ketidakpastian risiko dan juga ancaman cyber security. Selanjutnya, perusahaan ini perlu mengidentifikasi serta mengelola sumber risiko secara aktif, di mana risiko-risiko yang mungkin muncul, terutama bagian yang banyak diakses oleh orang luar kecuali perusahaan, maka perusahaan ini perlu mengidentifikasi risiko apa yang bisa kemungkinan menjadi serangan cyber. Selanjutnya adalah keamanan data harus menjadi bagian yang penting dalam pengembangan sistem informasi SCM, di mana keamanan data ini bisa menggunakan autentifikasi 2 faktor, tidak hanya password, tapi juga Google autentifikasi atau Microsoft autentifikasi yang bisa digunakan ketika seseorang ini ingin masuk pada portal atau webnya perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini juga menawarkan pendekatan untuk mengidentifikasi dan memprediksi risiko supply chain serta solusi untuk mengamankan data STM, di mana penelitian ini menawarkan beberapa pendekatan agar risiko-risiko ini bisa tertangani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.